Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel Iltizam ID. Solawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sempatkanlah menulis shalawat Nabi di kolom komentar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabatku semua yang menonton video ini, semoga kalian senantiasa diberi kesehatan, panjang umur, rezeki yang luas, kemudahan dalam setiap urusan, dan terkabul semua cita-citanya. Amin. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rukun Islam, solat adalah rukun kedua yang wajib dikerjakan. Ibadah solat juga adalah tiang agama. Solat adalah kewajiban bagi setiap umat Islam sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah. Ada 5 waktu solat wajib yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu solat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Namun, masih banyak di antara kita yang mengaku beriman kepada Allah tetapi seringkali meninggalkan ibadah yang berfungsi sebagai tiang agama. Di berbagai dalil Al-Quran maupun hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan dengan jelas mana solat yang wajib dan sunnah. Namun demikian, masih banyak yang mengabaikannya. Solat adalah inti dari segala perkara dalam agama Islam dan tiang penopangnya. Bagaimana tidak, esensi utama dalam solat adalah mencari ketenangan dan kehusyuan. Namun, ketenangan dan kehusukan itu sendiri seringkali terganggu oleh berbagai hal. Ada hadis yang perlu kita ketahui, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengibaratkan orang yang salatnya buruk dengan orang yang jelek. Beliau menjelaskan bahwa orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya adalah orang yang berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Dalam hadis riwayat Ahmad, beliau mengatakan, sejelek-jeleknya pencuri adalah orang yang mencuri dari syalatnya. Ketika ditanya apa maksudnya, beliau menjawab, orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Hadis ini berangkat dari pengalaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seseorang yang sholat dengan sangat cepat dan tidak menyempurnakan rukuk serta sujudnya. Melihat hal itu, Rasulullah kemudian berkata di hadapan para sahabatnya, apakah kalian menyaksikan gerakan orang itu? Siapa yang melakukan hal seperti itu, maka dia meninggal dalam keadaan bukan sebagai seorang muslim. Di hadapan para sahabatnya, Rasulullah juga mengatakan bahwa model ibadah seperti itu ibarat burung gagak yang sedang mematuk darah, atau seperti orang lapar yang hanya makan sebutir biji. Tentu kita tidak ingin sholat kita dianggap seperti itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara diterima atau tidaknya suatu amalan hanyalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, sebagai umat muslim, kita juga harus mengetahui bahwa ibadah-ibadah yang telah ditetapkan tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Ada cara dan tuntunan yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh, orang yang sholat dengan benar, dengan khusyuk, dan sesuai tuntunan, akan mendapatkan pahala yang besar dan keberkahan dalam hidupnya. Namun sebaliknya, ada orang-orang yang sholat tetapi tidak menjadikannya seseorang hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, siapakah orang-orang yang rajin sholat namun masih jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Berikut beberapa ciri-cirinya. 1. Orang yang lalai dalam menunaikan sholat. Sholat yang sangat dicintai Allah adalah sholat yang dikerjakan dengan khusyuk. Orang yang lalai dalam syalatnya, pada hari kiamat nanti akan diberikan balasan yang setimpal. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Maun ayat 4-5, maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari syalatnya. 2. Orang yang sholat hanya untuk diperlihatkan kepada manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita agar tidak melakukan ibadah hanya untuk dilihat oleh manusia. Dalam surah An-Nisa ayat 142, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria di hadapan manusia. 3. Orang yang tidak menjaga ketenangan dalam sholat. Orang yang tidak tenang dalam syalatnya, seperti sholat dengan cepat tanpa tumaninah, akan jauh dari keberkahan sholat itu sendiri. Sholat yang baik adalah yang dilakukan dengan tenang dan penuh penghayatan. 4. Orang yang syalatnya tidak ikhlas. Sholat yang tidak didasarkan pada keikhlasan hanya akan menjadi ritual tanpa makna. Keikhlasan dalam beribadah adalah kunci agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Orang yang tidak menjaga waktu sholat. Menunda-nunda waktu sholat hingga hampir habis adalah salah satu bentuk kelalaian. Sholat pada awal waktu adalah salah satu bentuk ketaatan dan menunjukkan kesungguhan dalam beribadah kepada Allah. Sahabat muslim, semoga kita bisa menjaga sholat kita dengan baik dan benar, sehingga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, kita dapat menetap dalam surganya kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Dukung terus channel Iltizam ID dengan melakukan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya.
Semoga kita mendapatkan pahala zariah. Amin. Semoga berkah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.